Oke, ketemu lagi bersama gue di channel YouTube Lobang Barbershop. Jangan lupa bercukur dan bersyukur. Sebelum kita mulai video bercukurnya, jangan lupa subscribe dulu guys yang belum subscribe. Nah, itu tombol merahnya. Sip. Oke, kita mulai aja videonya. Biasa, pertama-tama kita cari line partingnya guys. Jadi sebelum kita cari line naturalnya, kita semprot dulu tadi kan, biar memudahkan untuk cari line natural. Nah, untuk memisahkan rambut atas dan bagian samping belakang. Oke, pertama kita clip rubber comb dulu untuk memudahkan nanti memakai comb attachment atau guard nomor 4 tadi kemarin gua pakai. Jadi pinggir belakangnya itu kita potong dulu. Ini clipper yang gua pakai ini clipper Cory Unico. Ini keren banget buat overcomb. Pokoknya buat kalian yang suka overcomb, nah ini clippernya keren. Buat rambut basah atau kering atau itu hajar. Lalu kita bikin guideline pakai nomor 4 guys. Kenapa pakai nomor 4? Karena ini posisinya nggak terlalu tipis. Kita potong pinggirnya nggak terlalu tipis-tipis banget. Kita menyesuaikan muka customer. Oke guys. Jadi kita harus pintar-pintar menyeimbangkan. Karena keseimbangan itu adalah hakikatnya untuk dunia. Lanjut guys. Kita tadi bagian belakang, sekarang bagian samping. Nah, nanti setelah beres kiri, kanan, dan belakangnya, kita clip rubber comb nanti ya, dihaluskan. Nah, ini kita clip rubber comb. Nah, clipper yang gua pakai sekarang ini adalah Magic Clip Wall. Dengan kisaran harga itu sekarang mungkin 1,5 juta apa 1.400.000, gua nggak tahu sekarang. Ini lumayan juga buat bikin sebuah gradasi, buat overcomb lumayan lah. Tapi dia lebih spesialis buat potongan-potongan yang lebih pendek, yaitu gradasi-gradasi. Oke, lanjut ke bagian belakang. Nah, gua hajar tuh bagian belakang dulu, karena bagian belakang itu gua bikin biar bulat sedikit atasnya, jadi biar seimbang sama pinggir. Ini gua menggunakan nomor 3, melanjutkan dari tadi nomor 4 ya. Ini levernya atau tuasnya biasa dimainkan dari open to close atau dari buka ke tutup. Open, half and close. Nanti seperti biasa dari 4, 3, 2, 1,5, 1 gitu, lanjut. Jadi tahapan-tahapan ya guys. Kalau untuk bagian samping gua nggak pakai nggak pakai comb attachment atau pakai nomor. Jadi bagian samping itu gua menggunakan teknik clip rubber comb. Jadi biar nggak terlalu tipis, karena gua pengen menyeimbangkan untuk muka dan rambutnya ya guys. Nanti kita lihat hasilnya. Nanti setelah tadi nomor 2, lanjut nomor 1,5 ini kayaknya. Seperti biasa, clipper comb attachmentnya dan levernya maksudnya itu dimainkan guys. Ini udah nomor 1 kayaknya. Nah iya, bener udah nomor 1. Gua nggak pakai 0,5, gua langsung ke ini zero clipper. Lalu kita bikin line outnya bagian belakangnya. Ini hanya untuk mempertegas saja dan untuk biar lebih detail. Jadi mana yang tipis, mana yang tebal. Jadi sebelah-sebelahnya itu kita bisa menyeimbangkan. Nah ini kan. Nah seperti itu guys. Ini kebiasaan gua kalau sebelum final beres, itu gua selalu bikin line outnya dulu. Jadi untuk jaga-jaga. Jadi penjaga itu nggak harus guideline atasnya aja, pinggirnya juga perlu. Lalu kita haluskan lagi dengan menggunakan clip rubber comb. Lalu kita lari ke bagian samping. Nah seperti biasa, gua selalu bikin line outnya dulu. Nah, karena itu untuk batasan bagian akhir rambut atau ujung rambut atau line naturalnya rambut. Nah lalu gua mulai clip rubber comb. Nah di sini kan kita bisa mengira-ngira, menerka-nerka tipisnya seberapa dan tebalnya seberapa gitu guys. Oke, bagian kiri dan kanannya sama ya, stepnya juga sama. Oke guys, tonton saja. Jangan lupa yang belum like dan belum subscribe dulu. Bila ada pertanyaan yang sangat penting ya,
di komen saja apapun itu komentarnya, negatif positif ya apa aja lah, pokoknya tumpahkan ada saran buat gua. Oke, lanjut. Oh iya, sekarang tadi kan pakai magic clip, sekarang gua pakai clipper wall tapi legend ya. Dan sisirnya juga itu wall yang special edition warna pink. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian shoot up atau menggunakan razor untuk mempertegas, memperhalus, untuk membuang anak-anak rambut yang kecil-kecil itu, guys. Karena di sini itu sangat penting sekali. Biasanya kalau di razor itu lebih kelihatan fresh gitu sampai muncrat. Ya seperti itu guys. Belakangnya seperti biasa gua ada bikin natural. Jadi yang gua razor itu bagian covernya, sampangnya, dan bagian sampingnya. Belakangnya dibiarin saja. Lanjut kita ke bagian atas. Nah, seperti biasa dengan pola ini gua targetnya comma hair. Jadi potongan comma hair, Korean hairstyles. Seperti biasa gua bagi bagian atasnya itu belakang dan depan. Itu garisnya itu di atas ujung telinga, guys. Nah, seperti itu guys. Jadi kalau udah terbentuk bagian belakangnya sekitar tengah-tengah daun telinga sudah beres, baru kita lari ke bagian samping. Itu di bagian sampingnya itu di atas telinga ya guys, targetnya. Jadi kita bikin melengkung sedikit guys. Dari atas telinganya itu dikasih lengkungan sedikit dari bagian belakang. Dan ke depannya itu agak condong lebih panjang depan. Karena kita targetnya adalah comma hair. Dan jangan lupa guys, kalau rambut dengan keadaan basah itu biasanya kalau keringnya itu bahkan lebih pendek daripada pas keadaan basah. Misalkan contohnya, dengan keadaan basahnya itu polanya itu kita panjang depannya itu sampai hidung guys. Tapi kalau setelah kita blow dry atau kita styling, itu enggak sampai hidung guys, bahkan sampai mata, bahkan sampai alis guys. Jadi kalau kita targetnya untuk bagian depan atau bagian samping atau belakang itu pendeknya, kita misalkan targetnya semata. Jadi usahakan itu rambut dalam keadaan basahnya itu polanya itu di bawah mata guys. Kalau kita polanya mau alis berarti di bawah alis keadaan basahnya. Oke, kita lanjut. Kok gua ngoceh terus ya? Tadi mungkin udah paham ya. Jadi gue bikin garis penjaganya, garis penentunya yaitu guideline bagian atasnya, lalu kita ikutin ke samping dan samping kiri kanannya. Nah itu seperti sekarang nih. Tapi dengan teknik guntingan gue ini nggak langsung dibelangkat ya. Gue langsung di tekstur saja karena rambut ini tebal sekali. Jadi biar nggak terlalu lama dan mempercepat dan mempermudah. Terkecuali kalau kita nemu rambut yang sangat tipis, baru kita belangkat dulu. Nanti setelah ini kan polanya sudah tertekstur dengan menggunakan teknik chopping atau point cut, lalu kita keringkan. Setelah kering, lalu kita cek lagi mana yang belum tipis dan mana yang belum tertekstur. Biasanya gua setelah kering itu gua menggunakan gunting penipis, jadi untuk memperhalus lagi gitu guys. Lanjut dan tonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe yang belum subscribe. Oke guys, jangan skip nontonnya. Oke, bagian atasnya sudah mulai beres dan kita mulai keringkan guys. Kita cek lagi gimana keadaan keringnya guys. Jangan masih basah udah suruh pulang. Salah itu guys, kasihan nanti pas keringnya nggak tahu kayak gimana jadinya. Jadi kita keringkan dulu. Nah setelah kelihatan ya minimal kering-kering lah gitu. Jangan basah sampai banjir suruh pulang, ya rapi lah basah. Oke, kita lanjut dengan blending dengan menggunakan thinning scissor atau gunting penipis guys. Jadi gua cek mana yang masih tebal dan mana yang belum tertekstur dan mana yang belum halus.
gua tekstur lagi dengan menggunakan gunting penipis. Itu mau pakai gunting penipis boleh, mau pakai gunting biasa dengan choving atau fine cut boleh juga guys, terserah kalian dan senyaman kalian. Ini mempercepat dan mempermudah aja guys. Nanti setelah beres menghaluskan atau blending dengan menggunakan gunting penipis, nah lalu kita cuci kalau perlu dicuci. Kalau di tempat kalian atau di tempat barbershop yang kalian kunjungi ada tempat cucinya, lalu kita keringkan dan styling. Ini kayaknya sudah beres nih guys. Nah kan, sekarang sesi styling. Keringkan. Terus kalau untuk styling atau blow dry itu biasanya gue angkat dulu ke atas rambutnya ya, angkat dulu ke belakang, angkat dulu ke atas. Nah setelah terangkat ke atas atau ke belakang, lalu kita tarik lagi ke depan. Nah, setelah tarik ke depan, lalu kita styling lagi dengan sesuai target. Misalkan kita targetnya to block atau comma hair atau curtain hair, seperti itu guys. Nah kan, lalu kita styling dengan target yaitu comma hair atau belah tengah bisa. Sebenarnya ya comma hair, belah tengah, curtain hair ya gitu-gitu aja, cuman bedanya di styling. Ini bisa dibilang comma hair, bisa dibilang belah tengah, bisa dibilang curtain hair, yaitu gimana kita stylingnya guys. Ini yang gue bikin comma hair dulu nih. Nanti kita mau styling curtain hair bisa, mau styling belah tengah bisa. Jadi ini serba bisa guys. Ini potongan yang dulu, sekarang tren lagi. Oke, terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa subscribe.